Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Setelah arc Wano Kuni berakhir, kita lanjutkan pada arc baru, di mana arc kali ini bernama Egghead. Egghead merupakan arc yang sangat penting dalam dunia One Piece. Pasalnya arc ini menjadi awal mula dari final saga yang dijanjikan oleh Eiichiro Oda. Pada Egghead mulai akan terungkap berbagai rahasia penting yang baru dibuka secara perlahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Egghead versi efek anime. Cerita bersingkat beberapa waktu kemudian. Di sana Nami nampak sedang marah dan mengurung Luffy. Alasannya karena Luffy membahayakan semua kru yang ada di kapalnya. Hal tersebut tidak lain karena tindakan bodoh Luffy sebelumnya saat keluar dari negeri Wano. Jinbe yang mencoba menenangkan Nami pun tidak bisa apa-apa karena Nami sudah marah besar. Menariknya, kapal Sanigo yang terjatuh dari ketinggian ekstrem rupanya tidak mengalami kerusakan yang parah. Di tengah situasi tersebut tiba-tiba muncul burung pengirim surat kabar. Robin yang menerimanya menyebutkan itu adalah harga buronan terbaru kru topi jerami. Dan sekarang kita bahas dulu kenaikan harga buronan terbarunya. Di mana Chopper cukup terkejut melihat poster buronan miliknya yang terasa konyol. Bagaimana tidak, saat ini harga buronannya menjadi 1000 berry, yang tidak lain hanya bertambah 900 berry. Rupanya Chopper hanya dikira sebagai peliharaan dari topi jerami. Lalu Nami menjadi 366 juta berry. Sedangkan Brook menjadi 383 juta berry. Di sisi lain, Franky marah karena foto dirinya yang tidak terlihat, dan malah lebih terlihat kapal Sanigo saja. Nilai buronan Franky naik menjadi 394 juta berry. Lalu ada kenaikan Usopp yang sangat mengejutkan, di mana nilainya adalah 500 juta berry. Mengetahuinya jelas membuat Usopp kaget sekaligus takut. Sedangkan Robin punya nilai buronan baru sebesar 930 juta berry. Di sisi lain, nilai buronan Sanji bertambah banyak. Sekarang nilainya adalah 1 miliar 32 juta berry. Lalu nilai buronan Jinbe bahkan membuat Sanji terkejut. Rupanya nilai buronan terbaru Jinbe adalah 1 miliar 100 juta berry. Dan anggota dengan nilai buronan tertinggi adalah Zoro, yaitu 1 miliar 111 juta berry. Mengetahuinya jelas membuat Sanji marah karena nilai buronannya lebih rendah dari Zoro dan juga Jinbe. Dan puncaknya tentu saja kapten mereka, yaitu Yonko Luffy si topi jerami. Nilai buronan terbarunya adalah 3 miliar berry. Dan itulah update nilai buronan terbaru seluruh anggota topi jerami. Kali ini scene berpindah pada tempat dari Bagi si badut. Di sana para anggota bajak laut Bagi nampak terkejut dengan kedatangan Crocodile dan Mihawk. Dan di sini juga kita diungkapkan fakta yang mengejutkan. Rupanya Crocodile dan Mihawk tidak tunduk pada Bagi, dan malah sebaliknya. Selain itu, Bagi bahkan memohon ampunan pada mereka berdua. Lalu Crocodile menjelaskan awal mula dari Cross Guild. Cross Guild pada awalnya akan didirikan oleh Crocodile bersama Mihawk. Entah kenapa tiba-tiba Bagi malah seolah menjadi bosnya. Crocodile bahkan merasa terhina dengan situasi yang sedang terjadi. Lalu kita diperlihatkan flashback sebelum terjadinya pembentukan Cross Guild, tepatnya di Pulau Gloom. Pada saat itu Mihawk dikepung oleh anggota Angkatan Laut. Dia juga berbicara dengan Crocodile melalui Denen Mushi. Dikatakan Shichibukai telah kehilangan semua haknya pada saat perundingan referee, dan hubungan mereka semua dengan pemerintah dunia sudah diputus. Yang artinya, saat ini para Shichibukai beserta Mihawk hanyalah seorang bajak laut, dan pada saat seperti inilah Angkatan Laut mulai bergerak. Oleh karenanya Mihawk berniat meninggalkan pulau tersebut. Crocodile yang mengetahuinya menyuruh Mihawk untuk datang ke tempatnya. Crocodile juga mengajak Mihawk untuk membentuk organisasi. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka tidak dipandang sebelah mata oleh Angkatan Laut. Masih dalam flashback, cerita berpindah pada sudut dari bajak laut Bagi. Mereka sedang dikepung oleh Angkatan Laut. Bagi yang ketakutan berniat menyelinap pergi dari tempat tersebut. Tapi seperti biasa, dengan lantang dia menyuruh anak buahnya untuk bertarung. Dan secara tiba-tiba, kapal yang mengepung pulau satu persatu dihancurkan oleh seseorang. Rupanya itu adalah ulah dari Crocodile dan kelompoknya. Di situ juga diperlihatkan hal yang cukup konyol. Anak buah Bagi beranggapan rumor Crocodile adalah bawahan Bagi ternyata benar, karena Crocodile seperti terlihat datang untuk menyelamatkan Bagi. Para anak buah Bagi langsung bersorak untuk kapten mereka. Sementara Bagi juga berpura-pura terlihat keren,
Padahal kenyataannya krokodil datang untuk menagih hutang pada Buggy. Buggy juga sangat panik karena dia saat ini tidak punya uang sama sekali. Lalu krokodil mendatangi Buggy. Jika tidak bisa membayar, krokodil berniat menjual Buggy sebagai budak. Alasan krokodil mau meminjamkan uang pada Buggy adalah karena mereka keluar dari penjara Impel Down bersama-sama. Di sana krokodil juga berkata akan mendirikan organisasi yang baru. Secara sukarela Buggy menawarkan diri menjadi anak buah dalam organisasi baru tersebut. Buggy menawarkan diri untuk bekerja karena dia punya sumber daya manusianya, yaitu dia punya desain periklanan, percetakan, dan juga transportasi. Oleh karenanya, pendirian organisasi baru akan berjalan cepat di tangannya. Dan hasilnya poster Crosshill tersebutlah yang dibuat oleh kelompok Buggy, yang tidak lain Buggy terlihat seolah menjadi ketuanya. Rupanya poster itu dibuat karena para anak buah Buggy sangat menghormatinya. Mereka sengaja membuat Buggy terlihat paling mencolok di antara krokodil dan Mihawk. Mengetahuinya Buggy jelas terkejut sekaligus khawatir. Tapi sayangnya poster Crosshill sudah terlanjur disebarkan ke seluruh dunia. Jelas saja Buggy semakin terkejut. Lalu berpindah pada markas utama Angkatan Laut. Di sana mereka beranggapan Buggy adalah otak di balik hancurnya penjara Impel Down. Belum lagi dia adalah mantan anggota kru Raja Bajak Laut. Dia pernah menjadi rekan seperjuangan salah satu Yonko yaitu Shanks si rambut merah. Dan berdasarkan analisa Angkatan Laut, Buggy sangat disukai sampai krokodil datang membantunya saat dikepung oleh Angkatan Laut. Hubungan krokodil dan Mihawk juga sudah dikonfirmasi melalui penyadapan. Saat ini banyak organisasi mencurigakan telah ikut serta dalam perburuan Angkatan Laut. Mempertimbangkan pemberontakan di dunia, Angkatan Laut menganggap Crosshill adalah ancaman besar bagi mereka. Dikatakan 3 orang pendiri dari Crosshill adalah orang yang sangat berbahaya, di mana sang mantan si Cibuka yaitu krokodil adalah orang yang memiliki buah iblis tipologi yang kuat. Ditambah lagi dia memiliki kecerdasan dan juga kemampuan memimpin orang lain. Oleh karenanya harga untuk kepalanya adalah 1.965 juta berry. Sedangkan Mihawk adalah mantan si Cibukai dengan kemampuan pedang yang luar biasa, yang bahkan melebihi Akagami Shanks. Sebagai pendekar pedang paling kuat di dunia, bounty Mihawk adalah 3.590 juta berry. Lalu yang terakhir adalah Buggy si badut jenius. Dia dianggap punya rekam jejak panjang yang sangat luar biasa. Tapi yang lebih penting, dia dianggap berhasil mengendalikan kedua mantan si Cibukai, yaitu krokodil dan Mihawk. Jadi bounty dari Buggy adalah 3.189 juta berry. Dan seperti Luffy, Angkatan Laut juga menganggap Buggy sebagai kaisar baru. Mereka menganggap Buggy sebagai salah satu ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Berpindah lagi ke masa sekarang. Krokodil yang mengetahui Buggy menjadi Yonko jelas sangat marah. Alasannya jelas yaitu karena Angkatan Laut salah paham berkat poster sebelumnya. Tapi di sisi lain, Mihawk menganggap bukan hal buruk jika menggunakan Buggy sebagai figur pemimpin. Pasalnya Mihawk ingin hidup damai daripada menjadi salah satu Yonko. Ditambah lagi Mihawk dan krokodil bisa melenyapkan Buggy kapanpun mereka mau. Mendengar usulan dari Mihawk, krokodil setuju dengan ide tersebut. Setelahnya Buggy melakukan pidato di hadapan para anak buahnya. Buggy berkata mereka membentuk Crosshill untuk menyambut era baru bajak laut. Lalu dia memperkenalkan krokodil dan juga Mihawk pada para anak buahnya. Mendengarnya tentu membuat semua anak buah semakin bersemangat. Di akhir Buggy mengatakan untuk melakukannya secara mencolok. Di sana Buggy juga terlihat menangis. Dan tentu, para anak buah yang melihatnya salah mengartikan maksud dari tangisan Buggy. Padahal sebenarnya Buggy takut akan terjadi sesuatu pada hidupnya. Cerita kini berpindah pada wilayah Sphinx, yaitu kampung halaman Shirohige yang berada di dunia baru. Di sana terlihat bajak laut Akagami mengantar Marco, yang menumpang kapal mereka untuk kembali ke tempatnya. Setelah berterima kasih, Marco lalu pergi meninggalkan kapal dari Akagami. Lalu cerita berpindah lagi ke beberapa waktu lalu di negeri Wano. Di sana Yamato menjelaskan suatu hal yang sangat penting, yaitu alasan ia batal ikut bersama kelompok bajak laut topi jerami. Setelah mengingat kembali serangan dari Ryokugyu, Yamato beranggapan Wano Kuni akan jadi target lagi. Jadi dia tidak bisa pergi berlayar jika masih punya beban pikiran. Dan dia memutuskan tinggal untuk melindungi negeri Wano. Mendengarnya Luffy langsung setuju dan meminta Yamato menjaga Momo beserta yang lain. Scene berpindah pada Amazon Lily. Di sana terlihat pulau tersebut sudah diserang oleh Angkatan Laut. Akibatnya sebagian dari gunung terbelah dan kota di dekatnya rusak parah. Melihat situasi yang ada, Hancock sang Ratu Kuja berniat pergi ke tempat lain. Pasalnya dengan dihapusnya si Chibukai, perjanjian antara pemerintah yang melarang pihak lain ke Pulau Wanita telah dicabut. Yang lebih parah, Angkatan Laut bisa melewati Calm Bed menggunakan dayung batu laut. Rupanya Amazon Lily diserang oleh Angkatan Laut yang dipimpin oleh Koby pada beberapa minggu sebelumnya.
Dan yang paling mengejutkan, di angkatan laut ada seorang anak kecil yang memiliki sayap, beserta api yang menyala di punggungnya. Yang tidak lain, ciri-cirinya mirip seperti King yang berasal dari ras Lunarian. Siapakah anak kecil tersebut? Mari kita bahas di video selanjutnya. Itulah rangkuman alur cerita One Piece Arc Arcade Part 1 yang berhasil kami rangkum. Di video selanjutnya kita ungkap senjata baru dari pemerintah dunia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.